Implementasi nilai-nilai berakhlak pada tokoh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kejadian nyata yaitu mendirikan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan bagi rakyat. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi yang pada masa penjajahan sulit mendapatkan pendidikan. Implementasi nilainya yaitu memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas, memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan, dan mengabdikan diri demi kemajuan generasi bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, akuntabel. Kejadian nyatanya yaitu konsisten memperjuangkan pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh yang bertanggung jawab terhadap perjuangannya dalam bidang pendidikan. Ia selalu konsisten memperjuangkan sistem pendidikan yang memerdekakan manusia dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat. Implementasi nilainya, yang pertama, bertanggung jawab atas gagasan dan perjuangan yang dijalankan. Yang kedua, menjalankan peran sebagai pendidik dengan penuh integritas. Dan yang ketiga, menjadi teladan dalam kejujuran dan tanggung jawab. Sikap ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Yang ketiga, kompeten. Kejadian nyatanya yaitu mengembangkan konsep pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara merumuskan berbagai konsep pendidikan yang hingga kini masih dikenal, seperti prinsip ing ngarso, sung tulodo, ing mandio mangun karso, dan tutwuri handayani. Implementasi nilai kompeten oleh Ki Hajar Dewantara yang pertama, memiliki pengetahuan dan wawasan luas di bidang pendidikan. Yang kedua, mengembangkan metode pendidikan yang sesuai dengan budaya bangsa. Dan yang ketiga, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi dan keahlian sangat penting untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. 4. Harmonis. Kejadian nyata yaitu mendorong pendidikan yang menghargai budaya dan kebersamaan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus menghormati nilai budaya, adat, serta kebersamaan dalam masyarakat. Ia mengajarkan pentingnya hidup rukun dan saling menghargai. Implementasi nilainya yaitu yang pertama, menghargai keberagaman budaya dan nilai sosial. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang saling menghormati antara pendidik dan peserta didik. Hal ini menunjukkan pentingnya menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, loyal. Kejadian nyatanya yaitu mengabdikan hidupnya untuk pendidikan bangsa. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara mengabdikan diri untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kesetiaannya terhadap perjuangan bangsa terlihat dari upayanya menciptakan sistem pendidikan yang berpihak pada rakyat. Implementasi nilainya yaitu yang pertama, setia pada cita-cita kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan yang ketiga, berjuang demi masa depan generasi Indonesia. Hal ini menunjukkan loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara. 6. Nilai adaptif. Kejadian nyatanya yaitu mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ki Hajar Dewantara berusaha menyesuaikan metode pendidikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang menggabungkan nilai budaya lokal dengan konsep pendidikan modern. Implementasi nilainya adalah menyesuaikan metode pendidikan dengan perkembangan zaman, mengembangkan sistem pembelajaran yang relevan dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Hal ini menunjukkan pentingnya kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman. 7. Nilai kolaboratif. Kejadian nyatanya yaitu mengajak masyarakat berperan langsung dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak hanya membangun pendidikan melalui lembaga formal, tapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan melalui gerakan Taman Siswa. Implementasi nilainya adalah yaitu mengajak masyarakat berperan aktif dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, membangun kerjasama antara guru, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan gotong royong dalam memajukan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu melalui perjuangan dan pemikirannya, Ki Hajar Dewantara menunjukkan teladan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan dan pengabdiannya, semangat pelayanan kepada masyarakat, tanggung jawab, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, kemampuan beradaptasi, serta kerjasama tercermin dalam perjuangannya memajukan pendidikan Indonesia. Keteladanan beliau menjadi inspirasi bagi aparatur negara untuk terus mengabdi demi kemajuan bangsa dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.